Saya bilang akan dipandu. Akan dipandu. Akan dipandu nanti. Kalau kalian tidak mau coba ya sudah. Kita biarin aja begini. Kok kalian ketakutan dibilang akan dipandu? Ibu akan bantu. Kalian semua akan membantu. Ayo. Apa? Izin Ibu, apakah suara saya sudah terdengar? Ini siapa? Talita Ibu. Enggak, jangan Talita. Talita tadi udah. Di luar dari yang Pak tadi. Ayo siapa ini? Gimana sih? Kalian jangan buat ibu marah deh. Aduh, benar-benar keterlaluan. Dibilang akan dibantu, akan dibantu. Kok ini anak-anak, aduh. Kalian tuh kayak apa sih? Heran deh. Memang kalian akan ditinggalkan gitu saja. Kan nggak mungkin. Banget sih anak-anak tuh. Ini siapa ini? Izin Ibu, saya Ibu Yumna. Kamu juga bukannya dari tadi, kek. Kamu menghabiskan pulsamu sendiri, tahu? Menghabiskan pulsa kamu, menghabiskan pulsa saya sama kita. Kuota kita sama-sama habis. Makanya cepat. Kalau saya bilang kalian mencoba, mencoba. Saya nggak akan memberikan nggak akan memulai sendiri saya. Ayo, berubah dulu dari itunya. Berubah
Pekerjaan. Pekerjaan ibu tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4 kan? Mana pekerjaan ibu? Sekarang kamu merubahnya gimana? Iya Ibu, ini tadi kan ada value sama labelnya ada 4 ya. IRT, pegawai, pedagang sama poluan. Lalu saya ubah jadi tidak bekerja sama bekerja. Sekarang kamu tadi kan ada 1, 2, 3, 4. Merubahnya bagaimana menjadi 1, 2? Di sini Ibu, Apa? di value. Kamu merubahnya di mana? Kamu pakai pakai data yang mana? Kamu manual. Hah? Manual. Oh, ini polwan, kamu ganti 2. Begitukah? Kamu ganti manual. Iya Ibu, langsung saya ganti di sininya. Reset dulu, terus diganti lalu oke. Yang sekarang data aslimu mana? Yang 1, 2, 3, 4 mana? Yang 1, 2, 3, 4 mana? Pekerjaan ibu yang 1, 2, 3, 4 mana? Udah kamu hilangkan? Iya Ibu, di sini tadi Kenapa kamu langsung saya. hilangkan? Kenapa kamu hilangkan? Kamu nggak mau belajar. Ini cuma 20 loh. Kamu gampang kalau 20 yang tadinya polwan ganti 2, yang tadinya. Tapi gimana kalau misalkan datanya sampai 200-an? Gimana kamu merubahnya nanti? Sekarang tutup kamu. Mana yang datanya yang coba yang lain, mahasiswa yang lain. Yang masih ada data 1, 2, 3, 4. Ridal, kamu juga coba bukannya maju kek. Ayo, Oh, iya, sebentar Ibu. Anda itu mesti digituin, jadinya heran deh. Harusnya kan nggak perlu begitu. Tinggal bilang, Bu, tolong ya Bu, kalau salah saya dibantu. Iya, pasti. Kenapa sih? Malah Anda harusnya banyak, yang kemarin tahun lalu tuh malah berebutan pengen. Karena pasti akan dibantu. Kalau kita langsung dibantu, lebih mudah daripada cuma ngeliatin doang. Mana yang asli? Ridal, pekerjaan. Gimana cara kamu merubah? Manual. Kamu cara Iya, merubahnya apa? iya Ibu, tadi manual Ibu. Manual. Kalau nanti datamu sampai 500-an, gimana manualnya? Nah, kan ini kebetulan datanya 20-an. Kalau data kalian ratusan, bagaimana manualnya? Klik transform. Semua klik transform. Semua sudah klik transform belum? Ya udah, kalau nggak ada yang jawab, dibilang semua Udah sudah. Ibu. Ya ngomong dong. Ya ampun, kalian nggak tahu sudah malam. Saya juga sudah lelah loh. Record into different variable. Nah kan, saya bantu kan? Nggak saya diemin, kamu pada ketakutan sih, heran deh. Mana tadi pekerjaan? Masukin. Oke, bikin cut pekerjaan seperti biasa. Cut kerja, cut kerja. Terus apa? Oke, klik. Oke, value 1. Kalau kayak gini nggak pakai lawes-lawesan. Value-nya di mana? Old, old-nya, value 1 old, old. Kamu mau dirubahkan dari old menjadi baru kan? Betul kan? Old-nya apa? Tadi 1 itu apa? Old-nya old, old. Nah, 1. 1 itu apa tadi, Ridal? 1 Tidak apa? bekerja Ibu, Tidak yang tidak bekerja. bekerja. Oke, 1 tidak bekerja. Bikin tidak bekerja. Di mananya Ibu? Ya di new lah. Sekarang kamu kan dengan rata-rata HB. Betul. Ya. Oke, rata-rata kadar HB. Tadi HB yang jelek itu yang angka 1 apa angka 2? Halo, Rizal. Semua. Kalau Yang Rizal nggak bisa jawab, semua jawab. Yang satu Ibu. yang 1. Oke, secara ini coba kamu pikirkan.
Mana HB-nya lebih rendah? Ibu yang bekerja atau ibu yang tidak bekerja? Ibu yang bekerja, Ibu. Ibu yang bekerja lebih rendah, ya? Betul? Oke. Berarti ibu yang bekerja angkanya berapa? 1. 1. Jadi ibu yang bekerja angkanya berapa? Angka 1, Ibu. Kenapa 1? Karena HB-nya rendah. Oke, good. Berarti ibu yang bekerja itu angka berapa aja tadi, Rizal? Yang 2, 3, 4. Oke. Old-nya 2. Old-nya angka 2. Old angka 2. Old. Old. Yang Old value. ini, Bu. Iya. Ini satunya Old-nya kan angka diubah. 2. Angka 2 bikin. Rubah jadi new-nya angka 1. Nah, add. Nah, angka berapa? Yang mana lagi yang bekerja? Angka berapa? 3. 3. Bikin 3. Ganti lagi menjadi 1. Nah, paham nggak? Angka berapa lagi yang kerja? 4. Nah, ganti lagi berapa? 1. Nah, sekarang yang kerja berapa? Yang tidak bekerja berapa? Yang nomor 1. Ya, 1 jadi berapa? Jadi 2. Ya, gitu caranya. Kamu capek-capek manual kalau ratusan, gimana ceritanya? Udah, continue. Nah, oke. Oke, nah gitu datanya. Sama nggak sama kamu yang manual? Coba kamu lihat. Sama nggak? Sama, Ibu. Ah, iya. Jadi caranya gitu. Bikin. Anda dibilang akan dibantu, dibantu. Nggak ada yang mau maju. Dari tadi kek. Jadi nggak lama. Ayo, bikin juga value variable view-nya. Value-nya mana value-nya? Value-nya. Dah, bikin. Klik. Angka 1 tuh yang bekerja atau tidak bekerja tadi? Yang bekerja. Bikin. Dah, sekarang bikin. Ayo, kayak kuadrat. Bagaimana tadi? Ayo, temennya yang lain ngomong, bantu. Klik apa? Biar si rivalnya yang kerjain, kalian yang ngomong. Ayo. Halo? Yang lain ngomong, biar rivalnya yang ngetik, yang klik-klik. Analyze, Bu. Nah, gitu. Ngomong ke Ridal, jangan ke saya. Ridal hanya Klik mengklik-klik analyze. aja, kalian yang membantu. Ayo, mana teman-temannya? Analyze di atas yang di samping transform. Ridal dengar nggak temannya ngomong apa? Ridal, dengar nggak temannya ngomong apa? Tunggu sebentar, Ibu. Anda yang memandu, jangan saya yang memandu. Ayo. Ridal tinggal mengklik. Bantu Ridal, ayo. Ayo, silakan. Bantu Ridal. Bantu Ridal. Mana mahasiswanya, Iya, temannya? izin Ibu. Eh, untuk itu analyze dulu Ridal untuk T-square-nya. Yang di atas dah samping. Iya, yang di atas yang analyze. Ridal nggak paham analyze, Ridal. Ridal dari tadi kemana Ibu jelasin, Ridal? Intinya ketutupan, Ibu, ini nggak bisa dihilangin. Apanya? Ada yang di atas tuh yang mute, stop video, partisipannya itu, Ibu. Ya ampun, Ketutupan. tinggal kamu geser, Ridal. Geser. Ah, kamu. Oh iya. Ibu sudah lebih tua aja, lebih tahu daripada kamu. Ayo. Ayo, bantu lagi temennya. Iya, habis itu ke Terus descriptive statistik
scroll steps ya. Mm-mm. Riset Di dulu. reset dulu. Terus masukin row-nya itu kategori pekerjaan. Kolomnya kategori rata-rata HB. Terus ke statistik, Chi-square sama RIS. Continue. Lalu ke sel yang row-nya. Continue. Oke. Nah, pindah mungkin Ridal, kamu pakai yang share itu kali. Ridal pakai share screen. Ibu mohon maaf sebelumnya. Ya. Ridal yang ini harusnya tidak bekerja itu yang nomor 2, yang satu itu yang nomor 1 tidak bekerja, nomor 2 bekerja. Hmm. Nomor 1 tadi apa? Nomor satunya kalau Ridal tidak nomor satunya bekerja, tapi kalau harusnya nomor 1 tidak bekerja Ibu karena nomor 1 itu IRT. Oh, coba temennya. Ada yang bisa jelasin nggak? Temennya bilang nih. Katanya, Bu, tadi coba mana Ridal? Ibu, kenapa kau tutupi dulu itu? Jangan ditutupin. Nah ini. Iya Ibu. Ridal coba apa? Bisa jelasin benar apa nggak sama kamu bikin? Nomor 1 bekerja, nomor 2 tidak bekerja. Disesuaikan dengan kategori rata-rata HB. Udah bener nggak kamu? Benar Ibu, ini bekerja. Terus ini yang soalnya yang bekerja itu rata-rata HB-nya rendah Bu. Itu katanya Ridal. Kenapa dia ganti? Karena biasanya orang yang kerja itu rata-rata HB-nya cenderung lebih rendah karena dia capek bekerja. Sehingga ibu-ibu hamil yang bekerja ya cenderung dia lebih lelah, betul nggak? Lebih lelah. Biasanya juga konsumsi makanannya lebih kurang dibandingkan ibu yang tidak bekerja. Sama kayak tadi loh, eksklusif dan non eksklusif non. Paham nggak? Yang tadi kan eksklusif dan non eksklusif. Iya, Ibu paham. Ya, jadi secara teori tadi kan makanya saya tanya, secara teori coba pikirin dulu. Jadi sebelum Anda melakukan pengkategorian, Anda harus pikir-pikir dulu gitu loh. Ya, ibu-ibu hamil, kita bicara ibu hamil loh. Ibu hamil yang bekerja cenderung HB-nya lebih rendah dibandingkan ibu hamil yang tidak bekerja. Kenapa? Karena ibu hamil yang bekerja cenderung lebih lelah, lebih capek, ya kan? Kemudian juga itu nanti pengaruh ke makannya. Tidak seperti ibu yang tidak bekerja. Kalau ibu tidak bekerja cenderung kan lebih banyak istirahat, makannya juga lebih teratur, tidak ada sesuatu yang dipikirkan gitu. Paham nggak? Paham ya? Paham Ibu, iya Bu paham. Tadi seperti eksklusif yang non eksklusif tadi ya non. Ya, nah itu Iya tadi. Ibu. Makanya yang tadinya angka 1 ibu rumah tangga diganti menjadi angka 2 ya Ridal ya. Menjadi tidak Iya Ibu. bekerja supaya setara nih, supaya setara. Karena HB lebih rendah itu cenderung terjadi pada ibu yang bekerja. Oke ya. Udah. Oke, coba lihat datanya dibesarin coba Ridal. Ini Ibu. Hmm? Udah. Nah, coba berapa? Berapa ininya yang pakainya yang mana Rizal? Teaser exact atau Pearson chi-square apa continuity correction? Ayo yang lain pakainya yang mana? Yang Fisher Ibu. Fisher. Kenapa Fisher? Coba lihat. Karena Ada angka yang selnya kurang dari 5 ya? ada Ibu, ada 3 dan Oke. 4. Iya, betul. Ya, karena ada yang angka selnya kurang dari 5, berarti dia pakainya yang Fisher yang 0,362. Berarti dia signifikan atau tidak? Dia berarti signifikan atau tidak?
Halo. Halo, udah tidak signifikan atau tidak? Tidak ya, Ibu. Tidak. Ya. Oke. Kalau tidak signifikan artinya apa itu? Artinya apa kalau tidak signifikan? Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan makna. Tidak ada makna. Mm-mm. Ya. Oke, sekarang isi di narasinya. Isi di narasinya, ayo. Sekarang coba isi narasinya. Sebentar. Anda sebutin, saya kasih tahu. Coba. Stop share dulu ya. Sudah paham ya? Ridal, stop share dulu. Oke, sekarang Ibu lihat dulu. Tadi sempat dibuat juga sebentar. Nah, ini. Nah, ini coba lihat. Kelihatan nggak tulisan Ibu? Kelihatan ya? Terlihat. Nah, coba sekarang ini berapa yang kerja? Berapa yang kerja? Bacain. Yang kerja berapa? Yang bekerja itu ada 8, Ibu. 8. Persennya berapa? Persennya berapa? Lihat dari hasil datanya tadi SPSS. 66,7%, Ibu. 66,7. Oke. Yang tidak bekerja? Ayo, Yang ayo, ayo, tidak ayo. bekerja itu ada 4, Ibu. 4. Ini Ini hanya 33,3%. 33,2. Oke, good. Yang kerja yang di HB-nya lebih besar. Ayo, yang lainnya jangan bengong. Ayo, tadi kan sambil mengerjakan. Berapa ini? Halo, yang lebih dari 10,36 yang kerja? Maaf, Ibu. Salah. Atia, Itu salah, Atia, Ibu. ayo Atia, Bagian jawab. yang Gimana, gimana? salah di bagian yang tidak bekerjanya itu itunya 3, Ibu. Terus Ya, iniannya persenannya itu 37,5%. 37,5. Nah, terus yang dikerja? Yang dikerja itu ada 4, 4. persenannya 33,3%. Oke, bawahnya? Terus yang tidak bekerja itu 5, Mm-mm. persenannya itu 62,5%, Ibu. 5%. 5% Oke, good. Jumlah totalnya berapa yang bekerja? Yang bekerja itu ada 12, 12. Persennya 60 ya? Berapa? persenannya itu 100, Hmm. 100,0. Kok 100,0 sih orang 12, non? Coba lihat persentasenya yang kalau itu. Ayo, berapa? Ibu izin kalau Hmm. itu udah masuk total bukannya emang 100% Ibu? Oh iya, salah. Oke, 100%. Terus ini berapa? Sama, Ibu. 8. Iya, itunya 8, itunya Nah, 100. ya. Sekarang kok 26 sih ini? Oh, ini yang 8 tambah 3, 11 ya? Berapa persen tuh? 9. 5 berapa? 55. 55,0. Nah, terus yang ini? Yang itu 45,0, Ibu. Oke, good. Nah, ya. Nah, sekarang P value-nya berapa? P value-nya berapa sig-nya? 0,362, Ibu. 0,362. Bisa dihitung nggak OR-nya? RIS-nya bisa nggak dibaca RIS-nya?
Halo, Risnya bisa dibaca nggak? Riz bisa dibaca nggak? Tidak bisa, Ibu. Kenapa tidak bisa? Karena dia lebih dari 0,05. Oke, makanya ini dicoret. Ya, ini dicoret. Karena dia tidak bisa dibaca. Oke, kalau perlu ininya dihapus. Ya, cuman karena apa? Memang harus harus begitu ya. Harus apa? Harus ada kolomnya ya. Ya, tapi ini tidak bisa dibaca. Ya, oke. Sekarang lihat ya tulisannya. Narasinya adalah hasil analisis hubungan antara status pekerjaan ibu hamil dengan kadar HB diperoleh bahwa ada sebanyak berapa ibu tadi? 8, 8 ibu atau 66,7% ibu yang bekerja memiliki kadar HB kurang dari 10,36 mm Hg. Sedangkan di antara ibu yang tidak bekerja ada 3 ya atau 37,5% yang memiliki kadar HB kurang dari 10,36 mm Hg. Ini yang pertama. Yang kedua, hasil uji statistik diperoleh 0,3362. Maka dapat disimpulkan tidak tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan proporsi kejadian ibu eh, tidak ada perbedaan proporsi kadar HB antara ibu yang yang bekerja dengan yang tidak bekerja. Nah, gini. Tidak ada hubungan. Tuh. Ya, hasil uji statistik, maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan proporsi kadar HB antara ibu yang bekerja dengan ibu yang tidak bekerja. Yang ketiga, dari hasil analisis, nah ini kita tidak bisa kita narasikan, tidak bisa kita kasih interpretasi karena memang OR-nya tadi tidak bisa dinilai karena dia lebih dari 0, lebih dari daripada alfa, lebih dari 0,05. P-value-nya kan lebih dari 0,05. Berarti ini tidak ada. Tapi kalau nanti P-value-nya lebih kecil dari 0,05, berarti ini harus diinterpretasikan. Paham? Paham ya? Halo? Paham, Ibu. Ya. Ya, OR-nya lihat dari sini nih. Ini kan ada OR tuh, OR tuh. Nih OR nih. Nih OR nih. Yang saya bold nih. Nah, ini OR tuh. Nih, ini. Ini bacanya dari sini, angka di sini yang Anda lihat nih. Angka di sini nih. Nih, angka ini yang Anda lihat. Nah, Izin Ibu, ya, layarnya nggak ganti, Bu. ya, lupa, maaf, sebentar. Nih, lihatnya dari sini, Non. Nih, OR tuh lihatnya dari sini ya. Ini juga nih, angkanya lihatnya dari sini nih. Nih, nih angkanya dilihat dari sini. Tetapi karena ini tadi nilainya lebih besar dari 0,05, maka ini tidak bisa dinarasikan, tidak bisa diinterpretasikan. Ya, kalau misalkan ini lebih kecil dari 0,05 seperti contoh yang tadi ya, yang eksklusif ya, pemberian susu eksklusif, ini bisa diinterpretasikan. Oke? Paham ya? Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap kalian sudah bisa. Yang tidak bisa, saya juga tidak mau tahu. Pokoknya Anda harus belajar dari yang bisa. Ya, tugas. Satu, catat.
Tugas Anda adalah membuat, jangan nyontek. Tolong temennya jangan kasih tahu kalau temennya itu minta, biar dia latihan sendiri. Karena nanti kalau skripsi nggak ada yang saling bertanya, mengerjakan sendiri. Tuh tanya tuh senior kalian yang sekarang lagi skripsi. Mengolah data sendiri, menganalisa sendiri, melakukan kode yang tadi itu sendiri, semuanya sendiri. Ya, cuman kalau yang kakak kelas kalian kebetulan dapat statistiknya itu nggak jauh dari tugas skripsi, jadi dia masih nyantol di sini. Kalau kalian kan jauh kan, baru tingkat berapa skripsinya 2 tahun lagi, pasti nanti lupa. Jadi tolong kalian latihan sendiri ya. Oke, sekarang eh, penelitian, suatu penelitian untuk uji kait kuadrat, yaitu mencari hubungan antara pendidikan dengan usia kandungan ibu. Oke, yang kedua, untuk mencari hubungan antara usia kandungan dengan kadar HB1. Ya, yang pertama, hubungan antara pendidikan ibu dengan usia kandungan ibu. Yang kedua, hubungan antara usia kandungan dengan kadar HB1. Ya, yang Anda belum kategorikan adalah tadi pendidikan. Paham? Pendidikan dibagi menjadi, ini apa sih pendidikan nih? Pendidikan di sini apa nih? Pendidikan itu adalah SD, SMP, SMA, PT. Oke. Pendidikan dibagi menjadi 2. Ya. Pendidikan dibagi menjadi 2, yaitu SD, SMP menjadi pendidikan rendah, SMA dan PT menjadi pendidikan tinggi. Udah? PT-nya banyak nggak? Sebentar dulu. Takutnya nanti nggak ada datanya. PT. PT-nya sedikit. 3. Sebentar saya short ascending. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Perbedaannya terlalu menyolok ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak apa-apa. Nah ya, jadi pendidikan itu dibagi menjadi 2, pendidikan rendah dan pendidikan cukup, jangan tinggi lah. Pendidikan rendah itu adalah SD, SMP, dan pendidikan cukup adalah enggak, sorry. Maaf. Pendidikan itu dibagi 3 ya Non ya. Pendidikan dibagi menjadi 3. Pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, pendidikan rendah adalah SD, pendidikan menengah adalah SMP, pendidikan tinggi adalah SMA plus PT. Sudah? Sudah? Sudah belum? Sudah, Ibu. Apa? Coba ulangi tugasnya. Baik, Ibu, saya izin mengulangi tugasnya. Mm-mm. Jadi, yang pertama itu penelitian uji kait kuadrat mencari hubungan antara pendidikan dengan usia kandungan ibu.
Yang kedua itu mencari hubungan antara usia kandungan juga dengan kadar Hb. Pendidikan ini dibagi menjadi Kadar tiga. HB1 ya, Iya, Non. kadar Kadar HB1. HB1. Iya, Ibu, kadar HB1. Kemudian pendidikan ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama SD, pendidikan rendah, SMP-nya pendidikan menengah, dan pendidikan yang PT dan SMA menjadi pendidikan tinggi. Oke. Usia kandungan Anda bagi dua saja. Ya, pakailah cut off point. Ya, usia kandungan kalian gunakan cut off point. Bagi dua. Ya, nanti tergantung cut off point-nya. Ya, lihat menggunakan min atau median normalitas datanya ya. Kemudian yang kadar HB1, Anda sudah kategorikan kan tadi kan? Kadar HB1 tadi dari awal sudah Anda kategorikan. Jadi udah bisa digunakan. Ya, dua ini Anda masukkan ke G Drive ya, paling lambat dikumpulkan besok Sabtu. Sabtu. Sabtu pagi sudah saya lihat nanti. Kirim ke email, jangan ke WA. WA banyak kehapus. Pen mana si pen? Udah si pen ya. Baik, Ibu. Ya, kirim by email. Jangan pakai WA. Oke, ya. Kalau begitu saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf waktunya banyak habis ya. Ini sama kalau sudah statistik memang pelajarannya memang agak lama karena Anda belajar dari awal. Tolong saya ingatkan lagi, Chi kuadrat itu adalah uji analisis yang digunakan pada saat Anda skripsi. Ya, sejauh ini dua angkatan kakak kelas kalian semuanya tidak ada satupun yang tidak menggunakan Chi kuadrat. Ya, termasuk kakak kelas kalian nih yang dua kelas pun menggunakan Chi kuadrat juga. Ya, yang kelas yang sekarang sedang skripsi. Ya, jadi kalian harus benar-benar memahami cara menggunakan aplikasi Chi kuadrat mulai dari normalitas data, melakukan cut off point, melakukan recode into different variable dan melakukan Chi kuadratnya. Serta jangan salah melakukan pengkodean. Ya, yang bagus dengan yang bagus, yang jelek dengan yang jelek. Jangan lupa, hati-hati. Kadang yang negatif itu belum tentu yang jelek. Ya, seperti tadi bekerja tidak bekerja, jangan sampai kebalik. Ya, karena tadi bekerja dengan siapa? Oh, di itunya kontrolnya adalah eh, apa namanya tadi HB rendah. Berarti ibu-ibu yang bekerja cenderung HB-nya rendah. Walaupun kita lihat ibu yang bekerja kayaknya bagus, padahal justru ibu yang bekerja HB-nya lebih rendah. Ya, jangan sampai salah. Kalau kalian salah mengkodekannya nanti salah semuanya ke bawah. Ya, pernah ada mahasiswa akhirnya membongkar ulang. Itu angkatan yang pertama, bongkar ulang semuanya. Akhirnya dia lakukan analisis lagi dari awal. Karena ternyata kodenya salah. Jadi dia nggak mikir, bikin kode 1212 suka-suka dia. Nggak taunya begitu, berantakan hasilnya tidak ada signifikan, lalu dia rubah semuanya, dia perbaiki sesuai dengan yang tadi ya. Tapi ada, itu kok begini Bu, gini. Nah, baru akhirnya keluar, oh ternyata Bu ada dua yang signifikan. Nah, barulah ketahuan. Ya, jadi itu harus kalian pelajari. Dan yang keempat, jangan lupa narasinya. Narasinya itu harus hati-hati karena yang paling penting itu bukan apa namanya outputnya. Output itu hanya lampuran. Output yang tadi SPSS itu hanya lampiran. Itu tidak Anda tampilkan di dalam laporan. Dan nanti kalau kumpulkan ke saya bukan outputnya hanya lampiran di bawahnya. Yang dikumpulkan ke saya adalah yang bentuk tabel tadi. Oke? Yang bentuk tabel tadi. Ini udah difoto belum? Tabelnya nih. Foto dulu ini nih. Foto, foto. Ayo difoto dulu ini. Supaya kalian, apa namanya? Nih, difoto dulu nih. Supaya kalian tahu bagaimana cara menyajikannya nanti. Ya, OR-nya ini tidak perlu diisi. Mohon Kalau maaf, Ibu. Hah? Tidak terlihat. Walah. Nih, foto dulu sebentar. Ayo. OR-nya tidak diisi. Seharusnya jangan dicoret, tapi dikosongkan saja karena memang dia eh, apa tidak signifikan. Ya, sudah difoto? Sudah, Ibu. Oke, ya. Oke. Kalau gitu, screenshot dulu. Ayo screenshot yuk. Buktinya yuk. Sudah masuk. Nanti Bu SK ngomel-ngomel ke saya.
Baik Ibu, untuk SS dimulai dari kelas RKI terlebih dahulu ya. RKI boleh raise hand dan cap, on cam dan juga raise hand. Baik, dari slide pertama ya. Slide kedua. Baik, sudah. Untuk selanjutnya. Baik, untuk kelas 2B bisa raise hand terlebih dahulu. Sudah? Sebentar Ibu, gangguan jaringan jadi nggak nampak semua. Baik, kelas 2 untuk slide pertama. Selanjutnya slide kedua sudah selesai.